Selamat malam sedulur, salam sehat, salam sejahtera, salam bisnis. Nah, ini sharing saja karena dalam dunia bisnis itu, dalam dunia keuangan itu ada yang namanya pembelajaran, dan ini adalah sharing berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Jadi ketika kita mau mulai bisnis, mungkin bagi yang mau pensiun, ya, yang mau MPP atau Gen Z yang mau berusaha, mau jadi wirausaha, ini ada beberapa hal yang kita lakukan ketika kita melakukan yang namanya pra-investasi. Kegiatan pra-investasi ini adalah kegiatan yang dilakukan sebelum investasi terjadi, sebelum modal kerja dialokasikan, sebelum kegiatan operasional dikerjakan. Jadi pra-investasi itu adalah sebuah tahapan di awal-awal kita mau melakukan sebuah studi kelayakan bisnis, sehingga kita bisa memastikan bahwa bisnis yang akan kita jalankan, bisnis yang akan kita pilih itu pada akhirnya memang punya yang namanya landasan perencanaan, sehingga mempermudah kita juga nanti di dalam perilaku manajemennya. Nah, apa isi dari pra-investasi? Yang pertama sedulur adalah kita menentukan titik lokasi, titik tempat di mana usaha itu akan kita jalankan. Apakah di tepi jalan provinsi, di kabupaten, mungkin juga di tingkat kecamatan, itu terserah bagaimana rencana kita mau memulai usaha. Apakah usaha mikro kecil, usaha kecil menengah, atau mungkin juga menengah besar. Tetapi pra-investasi itu penting dan mutlak kita lakukan supaya pada akhirnya ada taksasi, ada perencanaan anggaran, forecast yang akan kita dapatkan ketika kita nantinya sudah menetapkan, memutuskan bahwa usaha itu akan kita jalankan. Jadi yang pertama adalah menentukan tempat dan titik lokasi. Dan titik lokasi ini tentu dengan pertimbangan adanya poin kedua, yaitu akses transformasi, baik yang bersifat mempermudah orang datang, naik motor, naik mobil, atau juga akses informasi yang bersifat misalnya adalah transportasi umum. Karena bisa saja pelanggan kita, pembeli kita itu akan datang dengan gaya masing-masing. Tetapi akses itu sangat penting, akses yang namanya jalan, dan juga mungkin akses informasi terkait dengan lokasi kita. Di era medsos sekarang ini tentu ketika kita menentukan titik lokasi, kita memberikan identitas nantinya, sehingga pada akhirnya bisa dilihat apakah kemudian ketika orang mencari tempat usaha kita setelah diberikan nama, mungkin nama perusahaan atau nama badan atau mungkin nama tempat usaha itu, orang bisa mencarinya dengan Google Map atau mungkin juga fasilitas media sosial yang lain. Jadi yang pertama tadi adalah titik lokasi, yang kedua itu adalah akses transportasi. Nah, yang ketiga itu adalah akses yang menyangkut mengenai itu seberapa mudah kita mendapatkan supply chain, mata rantai dari kebutuhan yang kita butuhkan untuk menjalankan usaha itu. Kalau kita bersifat dagang berarti mempermudah kita untuk mencari itu yang namanya supplier, dan juga mempermudah kita untuk bisa belanja kebutuhan bahan baku, bahan pokok maupun bahan penolong ketika kita melakukan bisnis yang bersifat pengolahan atau bisnis yang bersifat memang produksi. Jadi kita juga akan menghitung seberapa besar tempat kita belanja, agen, mungkin juga itu supplier, sehingga kita mempermudah. Nah, waktu kita menentukan juga itu yang tadi titik dan juga kemudian akses dan juga itu kemudian yang misalnya tadi titik supply chain, maka kita tentu menentukan siapa calon konsumen di sekitar titik lokasi yang akan kita buka itu, dan bagaimana spesifikasi dari calon pelanggan yang kita sasar. Apakah mereka dari kelompok karyawan, apakah mereka dari kelompok pekerja formal kantoran, apakah mereka ibu rumah tangga, apakah mereka generasi muda Gen Z atau generasi XY, atau mungkin juga anak-anak sekolah. Itu adalah pertimbangan-pertimbangan ketika kita mau merencanakan sebuah usaha. Dan ini tentu harus kita petakan secara jelas supaya pada akhirnya sesuai dengan jenis bisnis yang kita lakukan, kita melakukan segmentasi pasar yang tepat. Jadi customer segmentation, ya, segmentasi calon pelanggan itu sangat dibutuhkan ketika kita mau melakukan perencanaan dari bisnis itu. Nah, jadi yang itu customer segmentasi. Nah,
Di luar itu tentu juga kita harus melihat nanti apakah tempat yang akan kita bangun itu, usaha itu akan kita lakukan untuk yang namanya semi permanen atau permanen, itu tergantung dari besaran modal atau investasi yang kita mau lakukan. Jadi yang pertama sedulur, di poin ini tadi ada beberapa pertimbangan. Nah di poin yang lain sedulur, kita tentu harus melihat apakah kita memerlukan surat atau perizinan. Perizinan yang bersifat sosial, kalau itu di tingkat RT RW atau desa, berarti mungkin kita perlu mendapatkan surat keterangan usaha atau mungkin juga surat keterangan domisili usaha. Jadi kita pada akhirnya bisa mensosialisasi lokasi tempat usaha itu ke tetangga, ke warga, dan juga kepada tempat yang lain bahwa kita sedang membuka atau kita mensosialisasikan kita udah punya titik lokasi usaha dengan jenis dagangan tertentu, sehingga pelan tapi pasti jumlah pelanggan akan bertambah, akan bertumbuh dari waktu ke waktu untuk menjamin yang namanya adalah omset. Izin, kalau kita masuk kepada usaha menengah kecil, menengah formal, berarti mau tidak mau kita harus memenuhi aspek legalitas dari usaha itu. Dan ini tentu ada instansi, ada institusi yang akan mengeluarkan rekomendasi atau surat izin terkait dengan surat izin formal usaha. Ini poin kedua, jadi perizinan. Poin yang ketiga sedulur, yang tidak lupa setelah poin pertama, itu adalah bagaimana kita pada akhirnya melakukan yang namanya produk sampel. Produk awal sebelum kita menyajikan ke konsumen, ya. Jadi mungkin porsi atau proporsi dari bahan baku, bahan penolong, termasuk bumbu, kalau itu kita di kuliner, itu kita harus tes, kita harus coba. Untuk kemudian kita bisa memastikan bahwa apa yang kita buat itu akan sesuai dengan selera, akan sesuai dengan tipe lidah dari calon konsumen yang akan kita undang kalau kita bergerak di dunia kuliner. Kalau kita bergerak di dunia misalnya produksi, mau tidak mau berarti kita harus membuat sampel atau prototipe dari produk yang akan kita sajikan, apakah itu produk setengah jadi maupun produk jadi. Jadi membuat sampel ini akan memastikan bahwa kalau di produk-produk setengah jadi itu berarti kualitasnya harus terjamin, kemudian juga itu komposisi bahannya sesuai dengan kualitas standar, dan kemudian juga itu harganya nanti akan sesuai dengan jangkauan yang ada dari calon konsumen yang kita akan pilih. Jadi ada tiga, yang pertama tadi studi kelayakannya, yang kedua itu adalah perizinannya, yang ketiga adalah produk sampel. Nah, tiga elemen ini memastikan kita akan mendapatkan rencana anggaran, forecast, ya. Kita akan mendapatkan rencana anggaran untuk pada akhirnya ketika ini kita tuangkan dalam sebuah rencana anggaran, maka kita akan bisa melakukan yang namanya sebuah perhitungan yang tepat untuk investasi berikutnya dan juga untuk modal kerja berikutnya. Tetapi prainvestasi itu sendiri sudah mengeluarkan uang, sudah mengeluarkan anggaran, yang suka tidak suka adalah bagian dari pengeluaran yang ada dalam investasi ketika kita mau membuka usaha itu sendiri. Kira-kira demikian, ini sharing buat khususnya bagi para generasi muda yang mau membuka usaha kecil atau menengah, atau mungkin para orang tua yang mau pensiun, mau MPP, atau mungkin juga para pekerja yang sedang mempersiapkan diri bisa resign dini, atau mungkin akan di PHK untuk mulai mempersiapkan diri untuk menjadi wirausaha mandiri. Ini prainvestasi sangat penting, harus direncanakan, harus terkonsep, dan juga harus terukur. Karena ini menyangkut semua adalah uang. Salam sehat, salam sejahtera.